Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Ahmad Al-Farizi. Saya dari Tadris Matematika IAIN Salatiga. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya diberi amanah untuk membantu Bapak Mutakin dalam penyampaian materi tentang persamaan dan perbedaan nilai mutlak. Nah, pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman dari kelas 10 ATRB. Nah, mungkin sebelum saya lanjut ke materi, saya meminta maaf terlebih dahulu apabila dalam penjelasan saya nanti atau penjelasan saya dalam beberapa pertemuan ke depan kurang bisa dipahami oleh teman-teman semua. Nah, karena saya sendiri masih dalam tahap belajar. Langsung saja, ini kita akan membahas mengenai persamaan linear satu variabel dan persamaan yang memuat nilai mutlak. Nah, pada persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak sendiri nantinya akan ada beberapa poin-poin. Nah, akan tetapi pada pertemuan kali ini saya hanya akan membahas mengenai persamaan linear satu variabel yang mungkin teman-teman semua sudah mempelajarinya. Bukan mungkin lagi sih, tapi teman-teman semua sudah mempelajarinya di jenjang SMP ya. Mungkin masih pada ingat semuanya. Kemudian ada persamaan yang memuat nilai mutlak. Yang pertama, persamaan linear satu variabel. Nah, di sini nanti kita akan sedikit mereview materi kalian pada saat di jenjang SMP. Langsung saja. Definisinya. Definisi dari persamaan linear satu variabel adalah persamaan yang berbentuk AX plus B sama dengan C. Nah, dengan A-nya tidak sama dengan 0. Nah, A adalah koefisien, sedangkan B dan C merupakan konstanta. Nah, ini cukup mudah untuk membedakannya ya. Koefisien itu untuk konstanta yang diikuti oleh variabel bebas, entah itu X, Y, Z atau apapun itu. Kemudian langsung saja ke contoh. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan dari 6X min 2 sama dengan 2X plus 10. Nah, langsung saja, mungkin teman-teman masih mengingatnya, kita langsung cepat aja ya. Ini kita samakan ke penyebutnya, kita pindahkan ruas. Yang tadi semula 2X dipindah jadi min 2X, kemudian yang min 2 dipindah jadi plus 2. Nah, langsung saja kita masukkan, kemudian mendapatkan hasil X sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3 atau HP-nya sama dengan 3. Lanjut, kita ke aplikasi PLSV atau persamaan linear satu variabel. Nah, aplikasi di sini bukan aplikasi Android atau yang sebagainya ya. Aplikasi di sini merupakan kita menggunakan persamaan linear satu variabel dalam keseharian kita. Langsung saja kita memasuki ke contohnya. Harga sebuah buku adalah 4 kali harga pensil. Nah, 4 kali harga pensil. Harga sebuah buku, ini sebuah buku dan 2 buah pensil sama dengan 7.500. Berapakah harga sebuah buku dan sebuah pensil? Nah, ini kata kuncinya ya. Kata kuncinya tadi ada 4 kali harga pensil. Nah, ini sebuah buku 4 kali harga pensil. Kemudian sebuah pensil kita beri permisalan itu X ya. Nah, sehingga satu buah buku ditambah 2 buah pensil sama dengan 7.500. Ini 4X. Kenapa 4X? Ini tadi karena 4 kali harga
pensil. Nah, ini kemudian 2x, ini karena 2 buah pensil. Langsung saja kita masukkan, mendapatkan 6x sama dengan 7.500, maka x sama dengan 1.250. Jadi harga sebuah pensil sama dengan 1.250 rupiah, dan harga sebuah buku yaitu tadi 4 kali harga pensil sama dengan 5.000 rupiah. Langsung lanjut saja ke persamaan linear dengan nilai mutlak atau yang memuat nilai mutlak. Yang pertama, definisi persamaan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak sendiri berbentuk nilai mutlak AX plus B sama dengan C. Nah, ini ada garis-garis ini, garis ini itu merupakan nilai mutlak ya. Nah, jadi ini dibaca nilai mutlak AX plus B sama dengan C. Nilai mutlak X dilambangkan dengan garis tadi seperti ini. Nah, ini dinamakan nilai mutlak X. Nah, nilai mutlak X adalah nilai tak negatif dari X tersebut. Nah, tak negatif ya. Sebagai contoh, X sama dengan 2. Berarti X dapat bernilai 2 atau min 2. Nah, ini nanti digunakan untuk menyelesaikan soal. Nih, sebagai contoh ya. Misal ada nilai mutlak dari min 5. Maaf, ini jelek ya. Maka didapat nilai mutlaknya sama dengan 5. Nah, ini jadi nilai X atau nilai mutlak ini merupakan nilai tak negatif yang berarti positif. Nah, maka semua bilangan apabila terdapat nilai mutlak maka dia positif. Nah, gitu ya. Ini ada definisi lagi untuk setiap bilangan real X. Bilangan real X itu bilangan bebas yang real ya, maksudnya nilai mutlak X ditentukan sebagai ini, nilai mutlak X sama dengan negatif X untuk X kurang dari 10, kemudian X untuk X lebih dari sama dengan 0. Nah, nanti ngaruh ke bentuk nilai mutlak yang langsung saja ke contoh deh. Nah, ini contohnya. Yang pertama tadi mungkin sudah sedikit paham. Untuk yang nilai mutlak 5 sama dengan 5. Kemudian yang nilai mutlak min 7 sama dengan 7. Ingat, bilangannya selalu positif gitu ya. Kemudian yang contoh selanjutnya itu ada akar 2 nilai mutlak dari akar 2 min 1 sama dengan sama ya. Ini dikarenakan apa? Dikarenakan tadi X-nya itu lebih dari sama dengan 0, maka dia bernilai tetap gitu. Sama halnya seperti yang ini, dia X-nya lebih dari sama dengan 0, maka tetap. Nah, sedangkan yang selanjutnya itu ini nilai mutlak dari 1 min akar 2. Itu kenapa negatif? Karena seperti pengertian tadi, ini karena X kurang dari 0, maka ini bernilai negatif gitu ya. Kemudian dioperasikan maka diperoleh ini bernilai positif kan. Terus kenapa semisal ada yang pertanyaan, terus kenapa Pak ini ada operasi negatif? Ya, dikarenakan ini satu kesatuan gitu, satu kesatuan. Ini juga tadi ini satu kesatuan. Ini dinamakan X kayak gitu.
jadi semuanya bernilai positif. Ini X positif ya, ini tadi negatif karena X kurang dari 0 gitu. Sama halnya seperti contoh yang bawahnya gitu ya. Lanjut. Kemudian ada sifat-sifat nilai mutlak. Yang pertama, untuk X, Y sama untuk X, Y anggota bilangan real berlaku nilai mutlak X dikali Y sama dengan nilai mutlak X dikali nilai mutlak Y. Nah, ini sama saja ya. Jadi semisal ada perkalian nilai mutlak, itu mau dipisah mutlaknya gini. Nah, gini. Atau mau yang langsung saja dikali dulu baru di nilai mutlak kan, itu juga sama saja gitu ya. Kemudian untuk yang selanjutnya, yang B, itu sama seperti yang atasnya, cuman ini ada pembagian ya, jadi bilangan cacah gitu. Nilai mutlak dari X per Y sama dengan ini sama nilai mutlak X per nilai mutlak Y absen. Kenapa Y absen? Ya karena apabila Y-nya nanti sama dengan 0, maka ini tidak terdefinisi gitu. Jadi Y absen dengan Y tidak sama dengan 0. Kemudian untuk X elemen R atau X anggota bilangan real, maka X sama dengan akar dari X kuadrat. Ini sama saja. Ini X kalau dioperasikan gitu. Jadi tetap saja bilangannya positif. Semisal ada min 1 ya min 2 gitu. Kemudian kita operasikan ini. Akar min 2 kuadrat gitu ya. Nah, min 2 kuadrat sama dengan kan min 2 kuadrat kan 4 gitu ya. Kemudian diakarkan sama dengan sama saja gitu 2. Nah, jadi semua yang bernilai negatif akan menjadi positif gitu. Kemudian yang selanjutnya nilai mutlak X kuadrat sama dengan X kuadrat. Nah, ini kenapa ada X kuadrat ya, karena ini tadi kan nilai mutlak X itu kan akar dari X kuadrat ya. Nah, ini ada kuadratnya, ada kuadrat lagi gitu. Jadi ya ini dikurung, kemudian ada kuadrat. Nah, sama dengan ini kan nilainya X tadi kan. Ini kan nilainya X kan tadi kan. Maka X kuadrat gitu aja kan. Nah, enak aja gitu. Langsung lanjut. Nah, langsung saja kita masuki ke contoh soal. Nah, langsung contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak berikut. Untuk yang pertama, nilai mutlak dari 2x min 5 sama dengan 7. Nah, ini kita menggunakan definisi yang pertama tadi, yaitu yang berbunyi nilai mutlak X dapat bernilai negatif dan positif. Nah, maka ini ada yang positif dan ada yang negatif gitu ya. Tinggal kita masukkan aja gitu. 2x sama dengan 7 plus 5 atau 2x sama dengan min 7 plus 5 gitu, langsung kita masukkan aja, langsung kita mendapatkan hasil X sama dengan 6 atau X sama dengan min 1. Nah, maka himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak tersebut sama dengan min 1,6. Nah,
Ini kita tulis yang kecil terlebih dahulu ya. Ini kan min 1 lebih kecil dari 6. Nah, maka min 1-nya kita tulis terlebih dahulu. Kemudian yang nomor 2. Yang nomor 2 nilai mutlak dari X min 2 per 2X plus 3 sama dengan 1. Nah, apabila kita ketemu soal seperti ini, maka yang bawah itu kita pindah ruas ke ruas kanan terlebih dahulu gitu. Jadinya ini X sama dengan 2X plus 3. Nah, ini kan tadi definisinya itu nilai mutlak itu dapat bernilai positif dan negatif gitu. Nah, ini jadi ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, sama saja seperti yang tadi, langsung dimasukkan ini ya, masukkan, ada yang positif, ada yang negatif gitu. Terus kemudian dioperasikan, bisa sambil dilihat ya, disimak. Mungkin nanti apabila ada pertanyaan langsung ditanyakan aja ke grup. Nah, kemudian mendapatkan nilai X sama dengan min 5 dan X sama dengan min 1/3. Maka himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak tersebut atau HP sama dengan min 5, min 1/3. Nah, gitu aja ya. Ya, cukup ya mungkin ya. Apabila nanti ada pertanyaan dari teman-teman semua, bisa langsung ditanyakan ke grup yang sudah saya buat kemarin ya. Teman-teman sudah pada join semua kan? Nah, nanti bisa ditanyakan lewat situ. Kemudian sekali lagi saya mohon maaf apabila dalam penjelasan saya kurang mudah dipahami. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya sendiri masih dalam tahap belajar gitu ya. Nah, nanti itu grup yang telah saya buat itu bisa digunakan untuk sharing-sharing mengenai matematika. Mungkin apabila teman-teman semua ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat grup tersebut, nanti akan saya jawab sebisa saya ya. Ya, semoga aja mendapatkan pencerahan gitu. Nah, karena kita santai aja gitu. Misal ada pertanyaan langsung ditanyakan ke grup gitu. Tidak harus sesuai jam. Misal malam-malam gitu tanya, Pak, ini ada soal yang saya kurang paham, tolong bisa dijelaskan. Nah, gitu bisa saya jelaskan ulang gitu. Atau ada materi lain mungkin ada yang kurang jelas, bisa langsung tanyakan aja, nanti saya bantu jawab gitu ya. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan pertama kali ini. Oh ya, nanti ada tugas sedikit ya. Biasa biar kita semakin paham terhadap materi, kita harus ada tugas. Nanti bisa dilihat di Google Classroom tugasnya. Nanti ada file namanya tugas pertemuan pertama, nanti dikerjakan ya. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kekurangan dalam perkataan saya dan dalam penjelasan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.